الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله وإلى ريابي وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع العلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبشي اللهم يعيد يا رب علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا من أمر من عمل ومن أسس ومن صدق في هذا المسجد جميع التقوى يا الله أنت بأسمائهم وأنت تعلم بأسمائهم ووصول وفروعهم اللهم من تقدم في هذا المجلس وفي هذا المسجد يا أرحم الراحمين ونضع غشاهم الرحمة سكنهم الجنة ولكم الحسنى في خير ولذ وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini, di waktu yang mulia bainal isya'ain, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib dan menunggu datangnya waktu salat isya, kita kumpul bersama di bait min buyutillah, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan mendapatkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, hadir di dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan tidak bangunnya kita dari masjid ini di waktu yang mulia ini melainkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni segala dosa dan kekhilafan kita dan juga menerima segala amal ibadah kita, dikabulkannya oleh Allah hajat-hajat kita, keinginan kita, dan juga kita harapkan kepada Allah agar menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahkan oleh Allah keturunan yang salihin dan salehah. Dan kita doakan bersama para sahabat, kerabat, handai taulan kita kaum muslimin wal muslimat yang saat ini sedang merasakan kesulitan, kesusahan ataupun dalam keadaan kurang sehat, diangkat segala kesulitannya, diberikan kesembuhan daripada penyakitnya. Dan orang-orang tua kita yang dahulu pernah berada di Masjid Jami' At-Taqwa, memakmurkan hidupnya di Masjid Jami' At-Taqwa dalam ibadah, dalam mengisi majlis ilmu dan lain sebagainya, yang saat ini telah berada di dalam kuburnya, mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan istiqamah, bersabar dalam menjalankan ibadah, continue dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, bersabar dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah indal maut, husnul khatimah indal maut, dan juga Allah muliakan kita untuk dapat bermimpi melihat wajah Nabi Muhammad, untuk memandang wajah Rasulullah, dan di akhir umur kita dapat dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Muhammad, dan kelak nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' At-Taqwa rahimakumullah, merupakan pertemuan pertama bagi saya dan para jamaah, dan alhamdulillah Allah takdirkan untuk kita dapat berjumpa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dahulu diisi oleh almarhum al-maghfurlah guru kita bersama Ustaz Ki Haji Abdul Rakib Mukabbar, Ustaz Ki Haji Abdul Rakib Muhabbar rahimahullahu rahmatal abrar, yang mudah-mudahan Allah meridai beliau, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, ditambahkan oleh Allah segala kebaikannya, dimaafkan segala kekhilafannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pelajaran kita buka kembali dengan pembahasan tentang arkanul islami,
Arkanul Islam dibuka dalam hadirin dalam kitab yang hadirin pegang itu halaman berapa kira-kira? Halaman 10 ya, Arkanul Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakati ulumihi fid dar radhiyallahu anna wa ankum. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wa tasdiq. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi fahuwa kafirun wallahu a'lam bis-shawab. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, menjelaskan kepada kita tentang Arkanul Islami. Arkanul Islami merupakan daripada jenis dua kalimat. Arkan merupakan jamak daripada ruknun, jam'u ruknin. Kalimat jamak daripada mufradnya ruknun. Ya. Maknanya adalah secara lughah menurut bahasa asyai'ul aqwa. Wastilahan juz'un minal mahiyyati la tatahaqqaqul mahiyyata illa bih. Rukun adalah jamak rukun adalah mufradnya dari kalimat arkan, yaitu maknanya dalam segi bahasa adalah bagian yang paling pokok dari sesuatu. Ya, kita nih berada di ruangan Masjid Jami'at Taqwa, kita bisa beribadah, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa beriktikaf, kita bisa membaca Al-Qur'an, kita bisa berada di dalam ruangan ini karena ada apa? Ada tiangnya, ada pokoknya, ada kekuatan yang menyanggah bangunan ini yang kita berada di dalamnya. Dari bagian sesuatu yang tanpanya maka tidak akan terwujud. Itu makna secara definisi. Juz'un minal mahiyyati la tatahaqqaqul mahiyyata illa bih. Bagian dari sesuatu yang tanpanya tidak akan jadi sesuatu. Tuh. Ya, kita berada dalam ruangan masjid ini kan karena ada bagian yang menguatkan bagian masjid ini. Apa? Tiang. Tiang, kita berada bisa di dalamnya karena ada tiangnya. Ini sandaran atau landasan pokok dalam satu bangunan yang tidak ada, bila mana tidak ada bagian daripada tiang ini, pokok ini, maka tidaklah menjadi sesuatu daripada hal tersebut. Kita bicara tentang Islam, berarti inilah yang pondasi dasar dalam keislaman, yang tidak akan bisa menjadi seorang muslim atau Islam kecuali dengannya. Kalau tanpanya nggak bisa berarti. Seperti tadi perumpamaannya, pendekatan saya sampaikan, kita berada di ruangan Masjid Jami'at Taqwa ini karena apa? Karena ada pokok-pokok atau hal-hal yang menguatkan bangunan ini. Kalau misalkan tidak ada atau kita robohkan satu di antara yang lainnya, maka akan tidak kuat itu sebuah bangunan. Akan kita khawatirkan, oh tiangnya ada berapa nih bangunan ini misalkan, oh tiangnya ini pakai selupnya ini, pakai besinya besi berapa mili, nah ini kekuatannya mau berapa tingkat. Satu aja kita geser atau kita robohkan, wah ini khawatir ini. Kenapa? Bangunan bisa rapuh, bangunan bisa nggak kuat ini. Ya? Untuk itu bagaimana? Kuatkan agar menjadi sebuah bangunan yang kuat, pondasinya kita kuatkan. Nah begitu juga dengan Islam yang kita sebut tadi dengan kalimat arkanul islami, rukun-rukun Islam, maka rukun ini menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita sebut nanti syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita sebut nanti iqamus salati wa ita'uz zakah wa shaumu ramadhan. Ini kelima-limanya daripada bangunan struktur dalam Islam menguatkan satu dengan yang lainnya. Tidaklah mungkin seseorang dikatakan muslim bila mana ia hanya
melaksanakan sholat saja tapi tidak melaksanakan zakat, atau zakatnya dia rajin banget tapi ketika ada kemampuan dia tidak mau melaksanakan ibadah haji, atau dia rajin hajinya setiap tahun, umrohnya tiap bulan tapi sholat kagak, nggak bisa. Karena masing-masing bagian juz'un minal ma'iyyati la tatahaqqaqu bil bih. Bagian satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Tuh namanya arkan. Namanya rukun. Di situ kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui betapa pentingnya arkanul Islam dalam kehidupan kita. Lalu al-Islam lughatan maknanya secara bahasa adalah al-istislamu wal inqiyadu. Maknanya Islam secara makna bahasa artinya menyerah dan tunduk. Seseorang dikatakan dia seorang muslim, maka dia sudah dalam keadaan istislam, menyerah, dan sudah tunduk dan patuh dengan syariat. Islam sebuah nama yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi nama Islam itu bukan nama landasan daripada Nabi Muhammad, bukan. Kan kita ingat ayatnya ketika ayatul wada, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang terakhir pada diri baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini al-yauma akmaltu, aku sempurnakan bagi kalian, bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha terhadap kalian, bagi kalian Islam sebagai agama. Islam jadi agama dari Allah. Nah, Islam dengan secara bahasa adalah al-istislam wal inqiyad, menyerah dan tunduk. Artinya tuh Islam. Jadi kira-kira kita sudah berapa tahun menjadi seorang muslim? Baru tahu pengertian daripada Islam. Islam, begitu kita, apa sih maknanya Islam? Islam adalah agama, betul? Lalu Islam, mengapa disebut dengan Islam? Agama dari Allah Subhanahu wa taala, namanya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, maknanya Islam itu apa? Oh, al-istislam wal inqiyad. Maknanya Islam adalah menyerah dan juga tunduk dan patuh. Begitu kita menyebut syahadatu alla ilaha illallah, menyebut tentang Islam atau makna tentang Islam, maka di situ kita sudah menyerah. Orang kan kalau menyerah gimana sih? Ya, ditodongkan, maaf, secara logika misalkan ditodongkan senjata, ayo menyerah. Menyerah, mengangkat kedua tangannya, menandakan dia menyerah. Ya, menyerah. Lalu kalau sudah menyerah bagaimana? Tunduk dan patuh. Ayo maju deh. Mundur dah. Ke kanan dah. Menyerah. Yang namanya menyerah seperti itu. Nggak mungkin berani untuk melawan, nyerah udah. Ini namanya Islam. Wa syar'an, adapun secara syariat disebutkan Islam itu adalah al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyati al-amaliyati, yaitu tunduk kepada hukum-hukum syariat dalam pelaksanaannya. Bukan hanya sekedar menyerah, tapi juga tunduk dan patuh dengan segala macam hukum syariah. Allah memiliki sifat namanya qahran, maha menundukkan. Berarti kalau seseorang dikatakan dia sudah menjadi muslim, dia sudah manut, dia sudah tunduk, dia sudah patuh. Ayo perintah salat, diperintahkan salat. Begitu sudah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, jalanin ibadah salat.
Oh, memiliki rezeki, sudah menurut kewajiban dia sudah mampu laksanakan ibadah haji, laksanakan ibadah haji. Nggak ada berpikir ntar, oh saya kumpulkan uang capek-capek banyak-banyak, akhirnya saya harus belanjakan, saya harus keluarkan demi melaksanakan. Nggak mau saya, nggak boleh. Karena apa? Karena kalau sudah Islam, tunduk dan patuh dalam ajaran Islam. Oh, diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa, datang ibadah bulan suci Ramadan, wajib siangnya berpuasa, laksanakan. Karena apa? Anda sudah seorang muslim, Anda mengaku diri seorang muslim, penganut agama Islam, berarti saat itu Anda sudah harus tunduk dan patuh. Jangan, saya mah muslim, terus nggak mau saya melaksanakan ibadah sholat. Oh, berarti Anda sudah bukan muslim. Kalau kata baru males, kenapa Anda nggak sholat? Nah, saya cuma males. Tapi Anda tahu itu sebagai kewajiban? Iya, saya tahu. Cuman saya malas saja. Ini belum dikatakan dia keluar daripada Islam. Dia masih mengakui. Tapi kalau dikatakan Anda mengapa tidak melaksanakan ibadah puasa? Wah, saya nggak mau puasa. Puasa bukan wajib buat saya. Keluar daripada Islam. Ini pentingnya daripada mengenal agama kita sendiri, syariat, sehingga kita akan jadikan syariat ini, Islam ini di atas segala-galanya. Tunduk dan patuhnya kita di dalam melaksanakan hukum-hukum syariat. Islam mengajarkan kepada seseorang yang menganut agamanya untuk melaksanakan ibadah udhiyah. Ibadah udhiyah, berkurban. Nih sebentar lagi nih. Sekarang kita sudah hampir di pertengahan, dan bahkan sudah di pertengahan bulan Dzulqa'dah. 15 hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, bagi ada yang memiliki kemampuan, dikatakan dalam hadis, man wajada sa'atan falam yudahi wa lam yudahi fala yaghrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan lalu ia tidak melaksanakan udhiyah, maka jangan sekali-kali mendekati daripada tempat sholat kami, kata Rasulullah. Kan paksaan untuk kita tunduk dan patuh di dalam syariat. Kenapa bisa yang lainnya, tapi ketika melaksanakan kewajiban nggak bisa, melaksanakan ajaran syariat nggak bisa? Nah, ini kita harus mengenal, oh, makna Islam adalah al-istislam wal inqiyad, al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyatil amaliyati. Itu Islam. Udah kenal sekarang dengan Islam? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga tuh kita semuanya. Ini menjadi seorang muslim, ini mahal harganya. Nikmat yang paling besar yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam. Wa kafa bihima bin ni'mah. Cukup dengan keduanya, ini nikmat yang dari Allah. Kita enggak dikasih nikmat selainnya kecuali nikmat iman dan Islam, cukup bagi kita. Karena begitu besarnya nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita nikmat Islam, kita bisa melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, ibadah dengan setenang-tenangnya. Ya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pertama kali diproklamirkan, pertama kali dikenalkan Islam oleh baginda besar Nabi Muhammad kepada para sahabatnya. 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara sembunyi-sembunyi, khawatir luar biasa terhadap dirinya dan juga terhadap orang yang menganutnya dalam agama Islam. Datang lagi waktu gelap, bahkan ada zaman sekarang juga orang yang menganut Islam tapi khawatir dirinya dengan keislamannya. Ada di beberapa belahan negara lain atau di tempat lain. Namun kita alhamdulillah, kita harus mensyukuri daripada nikmat tersebut. Oleh Allah kita menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya, dengan senyaman-nyamannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan nikmat tersebut buat kita. Ya Allah, enggak mencekam, ya, enggak mengancam, enggak terlalu khawatir. Anda memakai kopiah, Anda memakai sarung, Anda memakai peci, khawatir dirinya. Wah, saya ntar disangka muslim lagi, ntar saya sangka orang. Nah, kita kan enggak di sini. Alhamdulillah. Ya. Lalu kata muallif hadzal kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi,
arkanul islami khamsatun syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan syahadatain, dua syahadat. Yang pertama syahadatut tauhid, persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya syahadatut tauhid. Lalu nanti yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, ay syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, disebut syahadatur rasul. Apa makna syahadah? Ya, at-tayakkunu wal i'tiqadu, yaitu maknanya syahadat adalah berkeyakinan dan percaya. Jadi at-tayakkun wal i'tiqad adalah keyakinan dan percaya tuh ketika syahadat kita. Lalu makna yang pertama, la ilaha illallah, ay a'taqidu bi qalbi wa ubayyana li ghairi alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, yaitu aku bersaksi dengan hatiku dan kunyatakan kepada selain diriku bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, ya, yang tidak pantas untuk dapat disembah di semesta alam ini kecuali Allah. Jadi kalau kita asyhadu an la ilaha illallah, itu maknanya kita lagi sedang meyakinkan diri kita, ya, mengiktikadkan, mengimani bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan kita sedang menyampaikan kepada orang selain kita bahwa kita lagi sedang bersaksi. Itu. Jadi jangan pakai khawatir, jangan kita pakai takut. Syahadat itu kita lagi sedang mensaksikan atau mempersaksikan diri kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita sedang menyatakan kepada orang selain kita. Berapa kali azan, berapa kali pembacaan syahadat dalam sehari semalam kita dengar. Yang wajib aja tuh, yang wajib itu 5 kali. Di mana? Di mana? Di dalam tasyahud akhir, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya. Di dalam tasyahud akhir syahadat kita baca. Karena tasyahud awal sunnah ab'ad, ya, tasyahud awal. Kalau tertinggal atau terlupa, ditinggalkan dengan menggantikannya dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir, rukun min arkanis shalah, dalam tasyahud akhir ada syahadatin. Itu dalam salat. Belum ketika sebelum salat azan, ada syahadatin enggak di situ? Ada. Dalam salat ketika mau mendekati salat, qamat, ada syahadatin enggak di situ? Ada. Khutbah Jumat, walaupun bukan bagian dari rukun min arkanil khutbah, karena rukun min arkanil khutbah ada 5. Alhamdulillahi fihima, ya, wasiat bitaqwa fihima, terus membaca salawat ala nabi di dalam 2 khutbah, baca Al-Quran di khutbah yang kedua, yang kelima membaca doa bagi orang mukmin wal mukminat di khutbah yang terakhir. Itu rukun. Tapi khutbah atau khatib sering membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dibacakan. Itu bagian daripada sunnah, enggak, bukan daripada rukun, tapi kita diperdengarkan. Lalu kapan lagi? Ketika ada bayi yang baru lahir, diadzankan telinga kanan, diiqamahkan telinga kiri, itu didengerin enggak tuh syahadatin? Diperdengarkan. Ketika masuk ke dalam liang kubur, diadzankan, terdengar lagi syahadatin. Ketika melaksanakan akdun nikah, walaupun ijab qabul tidak harus ada syahadatin, tapi diulang oleh amil atau oleh orang yang menikahkan daripada walinya, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya fulan ibnu fulan uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Disebut lagi syahadatin. Diperdengarkan terus kita dengan kalimat syahadatin, syahadatut tauhid dan syahadatur rasul. Kenapa? Karena memang maknanya syahadat begitu. Kita berkeyakinan, kita beriktikad, dan kita sampaikan kepada orang selain kita. Kita nyatakan
Modelnya ada lagi adzan nggak boleh kencang-kencang. Emang bener adzan nggak boleh kencang-kencang? Bener, nggak ada adzan kencang-kencang. Dari dulu yang namanya adzan kalimatnya Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, ya kan? Allahu Akbar sekali, la ilaha illallah 1 kali. Pernah nggak ada kalimat adzan kencang-kencang? Pernah? Nggak boleh. Mana pernah ada muadzin di Masjid Jamiah Taqwa, adzan jangan pakai keras-keras. Iya, emang nggak pakai keras-keras. Nggak ada kalimat adzan keras-keras, nggak ada. Ya, benar kan? Nah, kita syahadatut tauhid, dalam kalimat syahadatain kita sampaikan kepada orang lain, kita nyatakan dengan hati kita, keyakinan kita tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan kita sampaikan kepada orang selain kita agar tujuannya dia ingat, agar tujuannya dia mendapatkan daripada hidayah kalau dia belum menjadi seorang muslim. Tuh, berapa banyak orang yang bergetar hatinya ketika mendengarkan adzan. Begitu. Lalu syahadat yang kedua, syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ay a'lamu wa a'taqidu bi qalbi wa ubayyinu li ghairi anna Muhammadar Rasulullah arsalahu ila kafatil khalqi bidinil Islam. Aku bersaksi, aku beriktikad dengan hatiku, dan aku nyatakan kepada selainku bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk dengan agama Islam, bidinil Islam tuh. Jadi syahadatin ini penting. Yang pertama syahadatul tauhid, yang kedua syahadatul rasul. Kedua-duanya harus sejalan, selaras, bersamaan. Ya, gitu kan? Kalau ada orang yang mau memeluk agama Islam, asyhadu an la ilaha illallah, nggak cukup, tambahin lagi. Biar kenapa? Menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasulnya. Lalu yang kedua, wa iqamus salati, dan mendirikan salat. Al-iqamatu lis-salah ya al-mulazamatu wal istimraru ala salawatil maktubati. Al-iqamah, mendirikan salat, adalah maknanya al-mulazamah, senantiasa, terus menerus, istimrar ala salawatil maktubat, dalam melaksanakan salat yang wajib. Jadi jangan pakai pre dulu, jangan pakai ada kalimat Allah capek dulu dah, salat dari dulu saya udah 60 tahun ini salat, kali istirahat dulu kali dah, udah banyak banget saya salat dari dulu. Nggak ada tuh. Syariatnya begitu, terus menerus, istimrar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada keluarga dan kepada umatnya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah wahai Habibi Muhammad kepada keluargamu untuk melaksanakan ibadah salat dan bersabar dalam melaksanakannya. Kira-kira kita sehari semalam salat yang satu waktu ada 1 jam? Nah, ada setengah jam. Cakep banget salat setengah jam. Satu waktu 15 menit deh, 15 menit. Masya Allah, 10 menit. Wah, nggak ada juga. 5 menit dah, 5 menit dah. 5 menit mendingan dah. Itu udah kalem banget dah salat 5 menit. 5 menit kali 5 waktu, cuman 25 menit. Allah kasih kita nikmat hidup itu sehari semalam berapa jam? 24 jam dikali 1 jam 60 menit. Masya Allah, berapa itu? Hitung sendiri dah. Allah cuman kita suruh disabarin untuk melaksanakan sholat sekali waktu, kali paling banter 5 menit, paling lama 10 menit. Kita disuruh sabar segitu doang, tapi Allah kasih kita nikmatnya waktu yang luar biasa lamanya, sehari semalam. Makanya makna iqamah di sini lil iqamati ay mulazamah, terus wal istimrar, sabar. Salat nggak bisa berdiri, syariat mengajarkan duduk kalau nggak mampu berdiri.
Pahalanya sama kalau emang nggak mampu berdiri. Kalau mampu berdiri melaksanakan ibadah sunnah lalu dia duduk, pahalanya setengah. Tapi kalau dia memang nggak mampu, pahalanya sama dengan sholat dia berdiri. Lalu kalau nggak bisa juga duduk, miring ke kanan, mutaji ilal iman, miring ke kanan ngadepin kiblatnya. Nggak mampu juga, terbaring, tinggikan kepalanya untuk menghadap ke arah kiblat. Nggak mampu juga, hadapkan telapak kakinya menghadap kiblat. Nggak mampu juga, nggak bisa pakai gerakan diri, pakai mulut aja ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak mampu juga hatinya biar dia melaksanakan sholat. Nggak bisa juga, inna lillahi. Udah nggak bisa, berarti emang harus disolatin dah. Ini iqamah, ini artinya lazim terus menerus. Jangan pakai berpikir, oh saya mah dari dulu udah sholat, udah dari muda saya nggak pernah ninggalin sholat, terus sekarang udah tua, udah capek dah, resign dari sholat. Dari sholat resign, dari sholat pakai libur dulu, cuti. Kenapa? Kaki nih asam urat lagi naik, bengkak, nggak bisa diri. Ya udah duduk. Waduh, kalau mau duduk juga bisulan, wasir lagi. Gimana nih? Nggak bisa juga duduk, nggak bisa tidur, terbaring, miringin minggir ke kanan sedikit. Ya Allah, kurang apa kita? Allah pengen kita terus memiliki hubungan. As-salatu maknanya adalah as-silah, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat oleh kalian untuk mengingat aku. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuh namanya iqam. Lalu as-salatu, as-salat lughatan ad-du'a. Secara bahasa namanya as-salat itu adalah doa. Wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi ghaliban. Maknanya secara syariat adalah ucapan dan perbuatan yang dibuka atau dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam umumnya. Karena nanti ada orang sholat yang hanya dengan ucapan doang, tidak bisa dengan gerakan. Ada juga orang yang sholat dengan gerakan saja tanpa dengan ucapan. Itu ada pengecualian. Umumnya salat itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Nih, sekarang Anda sudah mulai melaksanakan salat. Muhtadamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Umumnya, kenapa? Karena ada orang salatnya cuma pakai mulut doang. Contohnya seperti tadi saya sampaikan, tangannya udah nggak bisa mampu bergerak, kakinya udah nggak bisa mampu berdiri, badannya udah nggak bisa kembali dirukukan dan disujudkan, udah dia cuma pakai mulut Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, Sami Allah, nggak bergerak tangannya, mulut doang. Ada yang sholatnya hanya dengan perbuatan, tidak bisa dengan ucapan, dengan bacaan. Siapa? Orang-orang yang kekurangan, ya, bisu, tunarungu, dia nggak bisa berucap, dia cuman ada nggak yang begitu? Ada, tapi tetap masih menjalankan kewajiban. Makanya disebut ghalib, umumnya sholat begitu, umumnya ya dengan gerakan, ya dengan ucapan. Tapi ada yang hanya gerakan, hanya dengan ucapan. Ya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Wa hukmu tarikus shalah in kana tarkuhu laha juhudan fakafir wa illa fa'asi. Hukum meninggalkan salat, kalau dia meninggalkannya karena sengaja, dia tahu hukumnya ibadah salat itu wajib tapi ditinggalkan, maka dia hukumnya telah menjadi kafir. Kalau dia meninggalkannya karena malas, karena hanya meninggalkannya maksiat, maka dia hanya berbuat dosa dan kemaksiatan. Anda mengapa nggak sholat? Iya, saya tahu sholat itu wajib buat saya, cuman saya nggak tahu, saya masih berat banget melaksanakan sholat. Doain dah. Nah, kita boleh nyampaikan dakwah. Jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat. Sholat itu hukumnya adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agamanya. Tahu nggak ibadah sholat? Oh, ceritain. Oh ya Allah, padahal masjid At-Taqwa dekat ya. Kok kenapa kaki saya masih berat menjalankan sholat? Nah, doain, ajarkan, gitu. Tapi kalau dia sudah mengatakan, Anda mengapa tidak sholat? Tidak,
Salat bagi saya tidak wajib. Salat bukan dari perintah Allah. Nah, ini hukumnya sudah murtad, sudah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ya, begitu. Wa iqamus shalah wa itauz zakah wallahu alam bissawab ya. Dan kita lanjutkan insyaallah di pelajaran kita di bulan yang akan datang. Nah, hadirin